Katanya Depok pernah mengusulkan Raperda PKR, penyelenggaraan kota religius. Raperda itu tidak membahas masalah pakaian. Misalnya orang Islam harus pakai peci gitu, nggak juga. Bahkan sekarang orang Kristen juga pakai peci kan. Jadi wanita harus pakai jilbab, nggak mengatur itu kok Raperda ini. Apa yang diatur? Yang diatur adalah Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Nusa Raya. Hari ini seneng banget nih, waduh luar biasa. Saya kedatangan tetangga, tetangga yang cukup dekat sebenarnya dari tempat tinggal saya. Dan bahkan kalau setiap pagi itu saya ngelihat beliau ini berangkat kerja ke Balai Kota. Ini dia ada Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, sudah bersama kami di sini. Assalamualaikum, Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar Pak? Jam berapa kalau ngeliat saya kerja? Jam 5:30 kadang, jam 6 pagi, jam 6:30. Pokoknya Bapak nggak pernah lewat dari jam 7 ya Pak ya? Tahu nggak sebabnya apa? Apa? Menghindari macet. Gitu. Menghindari macet. Ya, jadi lebih baik kita datang awal, sampai kantor masih ada waktu. Ngantuk ya tidur lagi. Oh, jadi bisa prepare spare waktu lebih banyak ya di Balai Kota ya? Iya. Nah ngomongin tadi, ya hindarin macet, saya juga berangkat, saya di Cibinong Pak, tinggal Pak. Oh, Jadi Pemda ya? lewat GDC, tuh lewat Margonda. Sebenarnya yang paling jadi PR sekarang tuh macet juga Pak, dia pagi Pak di GDC, Margonda ya. Dan sebenarnya macet itu kan tentu permasalahan yang harus diselesaikan. Macet dan itu tanda warganya sejahtera. Iya, dan tanda kemajuan pertumbuhan sumber daya juga di situ Pak ya. Benar. Sebagai tempat Depok ini tempat bermukim lah buat warga yang kerja di Jakarta. Nah, gimana nih Bapak melihat pertumbuhan sumber daya masyarakat di Depok yang sekarang kayaknya udah makin padat tuh Pak ya? Makin padat, kepadatannya itu rata-rata per 1 kilo itu 10.000 jiwa. Wah. Artinya kalau kita ukur dengan 1 meter itu ditempati 10 orang. Waduh. Bagaimana sempitnya itu. Itu rata-rata ya, artinya ada juga tempat-tempat yang masih lengang gitu. Tapi tempat-tempat yang tengah-tengah kota Depok ini rata-rata ya di atas tadi 11.000, ada yang 12.000 ya. Pancoran mas itu 12.000 jiwa per kilometer. Kalau total keseluruhan berarti sekarang itu Rata-rata? Rata-rata? Oh, jumlah penduduknya 2.190.000 jiwa. Dengan pertambahan yang terakhir nih memang cukup fantastis ini. Penambahan penduduk migrasi itu sampai 47.000. Wah. Yang sebelumnya hanya 35.000. Jadi peningkatannya itu luar biasa. Karena ternyata bukan orang luar Jawa ataupun bahkan sensusnya itu yang terbanyak pertama Jawa Barat, yang kedua termasuk DKI. Nggak tahu DKI mungkin daerah-daerah mana gitu yang menurut mereka nggak ini, akhirnya mereka tinggal di kota Depok, itu penambahan. Dan rektor yang terdahulu Pak Profesor Anies dia mengatakan tidak kurang dari 0,75% alumni UI itu lebih memilih di kota Depok. Oh iya, benar-benar. Utamanya generasi-generasi inilah yang suka main-main startup Iya. gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi membangun Depok juga ya? Iya, membangun Depok. Tapi syaratnya berKTP Depok gitu. Apa tuh syaratnya? Ya memang begitu kan, aturan kependudukannya begitu. Harus kita tinggal, kalau nggak ada izin domisili berarti harus berKTP Depok. Pilih. Betul. Tinggal di Depok, terus kita bikinin KTP mudah, gratis, cepat, ya atau pulang kampung. Oke. Kalau kan kemarin kita menghadapi pandemi ya Pak ya, 2020, 2021, ya sekarang udah mulai tumbuh lagi. Itu mempengaruhi juga nggak tadi Bapak bilang meningkatnya signifikan? Sangat pengaruh. Semua wilayah menurut saya, ini apalagi kota-kota besar seperti kota Depok yang mobilisasi warganya itu cukup luar biasa. Ya, tapi dalam catatan kependudukan itu 60% warga Depok bekerjanya itu di luar Depok. Iya. Nah ini kan istilah orang Depok bilang nih warga numpang tidur doang. Numpang tidur Depok, doang. gitu istilahnya kan, pagi-pagi subuh dia berangkat, ya kan, malam baru pulang. Gitu. Seperti Mas Yuna juga kan? Iya, betul. Nah, Kalau saya lewati. warga Bogor, yang kan numpang tidur doang di Bogor. Gitu. Iya. Nah ini yang menjadi, tapi ini sebagai sesuatu yang saya memandangnya positif ya. Positifnya apa? Positifnya bahwa kok ada penambahan migrasi yang begitu besar. Ya, kalau nggak salah terbesar bahkan di kota-kota besar di Indonesia. Ini bahwa benar-benar Depok ini menjadi sebuah pilihan kota permukiman dan investasi tentunya. Ya, nah mungkin ya tadi dengan banyak SDM yang berkualitas seperti ini terpelajar sehingga ekonomi di kota Depok ini warganya pandemi 2 tahun lebih
Alhamdulillah sekarang LPE-nya itu sudah meranjak meningkat. Jadi 5, sekian. Dari yang sebelumnya minus kan, waktu pandemi itu minus, sekarang kita sudah meranjak lagi. Yang sebelumnya memang sempat 7 ya, 7,5, 7,6 gitu. Nah, sekarang sudah meranjak ke 5 sekian. Nah, target kita tahun depan ini meningkat sampai 6, sekian, terus begitu. Tadi kan Bapak bilang Depok tuh sebagai ya tempat tidurnya Iya. orang-orang kerja di Jakarta gitu Pak ya. Dan kemudian ini bermunculan investasi dari properti gitu ya, sektor properti lah ya. Banyak banget perumahan baru di Depok nih Pak. Dan tapi sebagian orang tuh ngelihat Depok tuh cuma Margonda, ya kan Depok Baru, Depok Lama, Pancoran Mas. Nah, kalau yang sebelah sananya lagi kan masih ada di Cilodong, Sekarang Cilangkap. perkembangan pembangunan kota Depok sudah merambah ke Bojongsari. Bojongsari ini Jalan Raya Bojongsari ini kan terusan jalan Raya Parung ya, Parung sampai Bogor. Itu sampai ke mana Pondok Labu sampai Jakarta terus ke sana. Ke kirinya sedikit itu ke Tangsel. Ini sudah luar biasa sekarang perkembangan perekonomian juga, ada mall di sana, ada ini banyak yang izin untuk perhotelan dan sebagainya. Nah, kalau pembangunan investasi kota-kota besar sini seperti ini kan vertikal ya, bangun vertikal. Nah, ini sangat positif kami lihat. Ya cuman itu tadi, ada beberapa hal-hal yang menjadi catatan evaluasi lah untuk bangunan-bangunan yang vertikal. Misalnya sistem penanganan rumah tangga. Ya. Itu kan ada RT nanti kan, ada RT, ada RW. Nah ini RT, RW ini dan kiprah mereka, termasuk lembaga pemberdayaan masyarakatnya, LPM-nya, itu seringkali sulit untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang tinggalnya di apartemen seperti ini gitu ya. Ini yang seperti yang baru-baru kemarin ini yang diresmikan oleh Pak Presiden yang di Pondok Cina, itu semua positif kan. Positif sebenarnya itu, tapi ada hal catatan kami tadi, bagaimana kita akan mengatur pemberdayaan masyarakat yang ada di sana. Sehingga ya tidak jadi tempat-tempat mohon maaf yang menyimpang begitu. Tetap harus dalam pantauan pemerintah. Pemerintah harus hadir di situ. Nah, muncullah harus ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang masalah ini. Itu yang akan kita lakukan nanti ke depan. PR-nya itu ya Pak ya? PR besar. Kemudian tadi kita bicara juga kepadatan juga kan ya? Iya. Uniknya nih di Depok nih Pak ya, kalau misalnya weekend tuh macetnya di jalan raya penghubung Jakarta. Benar. Tapi kalau weekend ya hampir semua titik, artinya warga Depok tuh sering nongkrong di Depok doang gitu Pak ya. Banyak soalnya tempat-tempat nongkrong di Depok yang asik gitu, yang enak. Nah Bapak memandang itu sebagai apa, kemajuan dari ekonomi juga? Iya, jalan-jalan Depok ini bahkan jalan-jalan lingkungannya itu sekarang sudah 80% sudah cor. Sudah bagus lah. Ya, dari sisi kualitas ini ya jalannya ya. Jalan-jalan nasional ini juga perhatian dari pemerintah ya cukup baik untuk pemeliharaan jalan-jalan nasional. Jalan Raya Juanda, Jalan Raya Margonda segmen 2, terus Arif Rahman Hakim, Nusantara sampai Bojongsari itu jalan nasional. Provinsi juga begitu. Perhatiannya cukup bagus lah gitu. Kemarin Dewi Sartika, sumber kemacetan, alhamdulillah dibangun kerjasama kolaborasi dengan kita. Kita beli tanahnya, Pak Gubernur membangunkan underpass seperti itu. Nah, kita juga ingin nih kolaborasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kenapa? Karena memang jalan yang menjulur dari barat ke timur, dari utara ke selatan itu lebih banyak ketimbang jalan dari barat ke timur. Itu Jalan Raya Sawangan itu jalan satu-satunya itu. Nah, makanya kita usulkan buat jalan terusan Juanda yang dari Margonda sampai Cinere. Nah ini yang belum terrealisasi dan kita akan terus bermohon lah meminta pada pemerintah juga perhatian terhadap ini untuk menyelesaikan persoalan tadi. Ya karena yang nongkrong di Margonda itu ternyata bukan orang Depok aja, orang Jakarta Selatan banyak yang ke situ. Karena mereka kan jauh-jauh kan, kalau nongkrong misalnya di Blok M, di apa, macet segala macam. Lebih baik ke Depok gitu, melawan arus kan. Kalau ke Depok ini, ya akhirnya nongkrong di Margo City, di Detos segala macam. Sebab memang Depok ini posisinya di poros ya, poros Jabodetabek. Jadi kebaikan-kebaikan Jabodetabek, Depok akan jadi baik. Dan dalam sejarahnya Depok ini menjadi tempat transit. Dulu kita nggak punya GOR misalnya, sekarang punya GOR. Dulu nggak punya alun-alun, kita sudah punya alun-alun. Kita akan bangun lagi alun-alun taman hutan kota. Di bagian barat Depok kita akan buat jembatan gantung di situ yang menghubungkan antar dua kecamatan di Setu. Oh rencananya di daerah Setu? Daerah Sawangan Bojongsari. Karena itu kan BWSCC ya, punya pemerintah pusat, nggak boleh ditanam-tanam inilah pondasi-pondasi. Makanya kita buatkan
jembatan gantung seperti itu. Nah ini menarik gitu. Iya, betul. Untuk teman-teman Tangsel tetangga ya, Jakarta Selatan, Bogor, itu bisa berkunjung ke tempat ini. Sebab alun-alun yang ada sekarang kan di wilayah timur. Orang-orang Bojong Sari, Parung segala macam, ya paling kalau datang pengen tahu aja sebentar, bukan untuk tempat bermain. Seperti itu. Betul. Dan karena Depok juga tetanggaan sama Jakarta ya Pak. Ya. Jadi orang tuh kadang banding-bandingin Depok sama Jakarta Ya. misalnya, ya kan itu yang jadi momok juga nggak sih Pak? Kayak Bapak tipe orang yang baperan nggak sih Pak? Kan kadang Jakarta punya infrastruktur ini, jalanannya yang macet tadinya jadi nggak macet. Nah, Ya. Depok, Margonda ya kan jalannya udah cuma Ya saya segitu pernah aja. tinggal di Jakarta juga kan, saya lahir di Jakarta, saya pernah mengalami 10 tahun daerah saya itu banjir. Di Kampung Melayu waktu itu, gitu. Ya, jadi biasa gitu. Kalau di Depok banjir, pasti di Jakarta lebih banjir lagi kan gitu. Jadi kalau melihat dari sisi hal-hal yang positifnya gitu, justru saya tuh tertantang gitu. Seperti kemarin gitu, peresmian JIS misalnya, pembangunan JIS gitu. Wah, Depoknya harus punya JIS juga nih, kayak gitu. Cuma permasalahannya tanah nih, kita belum punya tanahnya sempit-sempit udah kan. Iya. Tadi kan kepadatan penduduknya kan, pengen kayak buka Pakansari di Bogor gitu, seperti itu. Nah, saya pernah ditantang tuh oleh gubernur waktu itu, Pak Idris, coba carikan tanah. Seperti itu. Ini kalau saya akan bangunkan stadion untuk zaman gubernur Pak Heriawan, Pak Ridwan Kamil juga menantang lagi. Ya Pak, itu masalahnya. Saya bilang tanahnya ini. Kita mau membangun tempat aktivitas anak-anak startup nih misalnya. Kita sudah, kalau itu kan gampangnya ya paling 1.000 meter ya, paling enggak cukup lah untuk creative center gitu misalnya. Tapi kan saya punya cita-cita, waktu saya di Timur Tengah, itu setiap kecamatan punya youth center. Tiap kecamatan. Youth center, lengkap dengan fasilitas olahraga, fasilitas macam-macam lah di situ. Pengetahuannya, pelatihan, anak-anak muda bermain dan sebagainya. Ya, itu sekitar satu kecamatan itu sekitar 10 hektar. 10 hektar youth center tiap kecamatan, bayangkan. Kalau mimpi boleh dong. Boleh, ya kan? boleh, Kita tentu. harus mimpi. Kalau orang nggak punya mimpi tuh orang loyo namanya. Kita punya mimpi gitu. Dulu saya punya mimpi alun-alun diketawain. Iya. Mana bisa bikin alun-alun, Depok ini udah padat penduduknya. Ternyata di GDC Ternyata ya. bisa di GDC kan, bahkan fasilitas asetnya itu sudah dialihkan ke kita. Sehingga mulai tahun depan kita akan tata lebih rapi, trotoarnya apanya semua. Seperti Margonda kan seperti itu. Dan mulai sejak tahun lalu Pak ya, jalan-jalan juga yang berlobang dulu kan kita tahu banyak juga ya, bertahap lah ya. Iya. Sekarang tuh udah Bapak tetap fokus memperbaiki infrastruktur jalan. Misalkan banyak juga Iya, di benar. pinggiran Citayam, misalnya Tugu Macan sana kan ya. Masih jadi fokus Bapak untuk memperbaiki itu Pak? Ya, prinsipnya begini. Saya punya prinsip dogmatis lah ya bahasa saya. Dogmatis. Prinsip dogmatis menurut saya. Itu dalam pesan-pesan profetik itu ada. Gitu. Itu yang membuat saya sekarang saya beralih bahwa biaya pemeliharaan jalan oleh pemerintah itu harus lebih banyak dari sekarang. Karena yang namanya kerusakan segala macam itu harus, makanya kita lihat rusak. Ya kalau di sana ya, di Timur Tengah waktu saya tinggal di sana, ada laporan nih, sore-sore rusak ke jalan, paginya udah bener. Gitu. Nah kalau di kita kenapa? Karena birokrasinya. Pak Presiden sudah mengarahkan, itu pangkas, itu birokrasi yang jelimet. Jadi kalau memang kita langsung bisa benahi. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau orang ada lobang, ya, ada yang terperosok di situ, jatuh, apalagi sampai meninggal. Pernah tahun kemarin kalau nggak salah itu sampai ada yang meninggal. Jadi berangkat subuh, mungkin masih ngantuk atau gimana, ada lobang di GDC, meninggal. Nah, ini tanggung jawab siapa? Dalam konteks prinsip dogmatis saya tadi, itu dosanya pemimpin. Nanggapinya kadang-kadang harus ya kalau ada sebuah tanggapan orang. Yang menurut saya ya, saya juga kan dulu mantan dosen kan, jadi menurut saya nggak kurang ilmiah gitu misalnya, kita harus cari cara-cara menanggapi itu dengan cara-cara ilmiah. Ini kan edukasi terhadap masyarakat. Jadi kita jangan kayak begini, kita ngomel-ngomel juga kan, malah ketawa aja, kepancing gitu, jangan. Kalau nggak ilmiah kita ini nggak ilmiah gitu. Tapi saya menganggap sesuatu yang positif. Masukan lah. Jadi masukan, ada. karena masukan, saranan membuat kita
melakukan sesuatu yang tadinya kita enjoy kan, ada kayak begini, ya misalnya masalah itu dah isu masalah Depok kota intoleran, Nah, misalnya itu gitu. Wah, baru-baru ini ya Pak, ada indeks kerukunan umat beragama dan indeks konflik sosial Kota Depok tahun 2022 nih Pak. Iya. Zaman Bapak disebut kota yang paling intoleran setelah Cilegon. Iya. Nah ini kan kalau begitu kita lihat, kita dalami, ya itu akan jadi bermasalah. Makanya saya bilang ya saya terima kasih kepada lembaga surveinya kan, karena ini menjadi masukan bagi kita untuk kita introspeksi diri, benarkah begitu? Ya, tapi kan kita juga tidak boleh a priori dong. A priori maksudnya pendapat kita yang paling benar, atau pendapat dia segala-galanya gitu, enggak. Kita harus menerima koreksi. Koreksi saya ya terhadap hal-hal seperti ini, ya coba dilihat pendalaman terhadap metodologi pendekatan dari survei ini seperti apa. Ya jangan ada kasus-kasus tertentu dijadikan sebagai bahan mengatakan ini intoleran. Sumber satu-satunya begitu. Iya, padahal kan kita sekarang seperti sekarang ada program insentif pembimbing rohani. Itu juga semua agama. Karena umat Islam di Depok ini 93%, sehingga pembimbing rohaninya kita alokasi proporsional itu 75% pembimbing rohani ada dari Islam. Yang 25% itu dari berbagai agama. Ya, pendeta Kristiani, Katolik, semua masuk tuh, Konghucu, Buddha, Hindu, semuanya masuk. Itu satu tentang masalah tadi, program-program yang nuansa tadi. Terus misalnya karena Depok pernah mengusulkan metodologi ya pendekatan intoleran tadi. Katanya Depok pernah mengusulkan Raperda PKR, penyelenggaraan kota religius. Ini disangkanya ini mau menjadikan Islam sebagai Depok sebagai negara Islam gitu. Saya bilang lihat dulu kontennya. Kontennya sudah dibahas oleh DPR bersama DPRD. Ketika sudah, memang waktu awal-awal begitu kan, ini apa sih yang maksud religius, kita definisikan, ininya kayak apa. Raperda itu tidak membahas masalah pakaian. Misalnya orang Islam harus pakai peci gitu, enggak juga. Bahkan sekarang orang Kristen juga pakai peci kan. Jadi wanita harus pakai jilbab, enggak mengatur itu kok Raperda ini. Apa yang diatur? Yang diatur adalah bagaimana pemerintah kota ini bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Semua umat beragama. Iya. Seperti majelis-majelis taklim kalau dalam Islam. Kalau dalam ini kan masalah-masalah minggu kebaktian misalnya dalam Kristen. Apalagi kalau kita ada istilah halal bihalal, kalau mereka ada istilah Natal bersama. Nah ini sehingga kita bisa membiayai ini secara yuridis, secara hukum, kita punya dasar hukum gitu loh. Kita punya dasar hukum yang sepakatan dengan dewan bahwa ini bisa kita fasilitasi mereka. Kalau sekarang sulit kita, ya kan? Sehingga kegiatan hanya terbatas yang sifatnya seremonial. Misalnya MTQ gitu. MTQ saja, yang lain enggak. Ya. Padahal 93% misalnya, 93% umat Islam di Kota Depok ini yang Islam ya. Atau 4% Kristiani di Kota Depok. Berapa persen mereka yang rajin beribadah di gereja? Iya kan? Kan ketuhanan yang Maha Esa kan mengarahkan Pancasila bahwa kita harus benar-benar taat dalam beragama kan, agama apapun. Ya, berapa persen dari 93% ini umat Islam yang bisa baca Quran? Ya kan? Ya, berapa persen yang lancar dari orang-orang Katolik yang memang bisa baca, memahami Injil kan, kandungan Injil gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa difasilitasi oleh pemerintah kalau ada tadi perda tentang kota religius. Begitu. Jadi itu ya. Sana. Terus kerukunan beragama. Ya, kita fasilitasi. Kayak survei-survei begini. Ya, akhirnya kan survei kita cari misalnya dana-dana hibah, dana ini apa segala macam. Kalau kita punya perda itu, ya kita bisa fasilitasi tadi lebih kegiatan apa dari Konghucu. Ya, kalau nggak salah Buddha kalau nggak salah itu cuma satu ininya rumah ibadahnya. Kita harus memberikan hibah. Hibah ini ada aturannya dari Kementerian Dalam Negeri, ada aturan tertentu yang nggak boleh dilanggar. Nggak boleh diberikan tiap tahun misalnya, besarannya pun dibatasi. Sehingga mereka terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Gitu ya, jadi. Iya, jadi kalau hanya penilaiannya
karena peraturan perda ini terus dikatakan intoleran. Waktu itu sempat rame Pak ya, Ya. kayak setiap headline berita media online Ya. itu Depok akan menjadi kota religius. Apa ini religius dalam hal agama mana gitu kan? Ya. Itu juga jadi kontroversi Setiap juga. tahun saya nggak pernah lepas ada tanda tangan saya untuk memberikan bantuan kepada operasional ya, kegiatan operasional gereja. Bahkan IMB, Karena- izin mendirikan bangunan, itu gereja berapa yang saya tanda tangan? Tapi ketika dikatakan dan itu kan ada sebuah branding artinya Pak. Jadi gimana tuh untuk membuat masyarakat tuh percaya kalau Ya. suruh datangnya ke Depok gitu kali ya? Makanya itu yang kita lakukan sekarang. Kemarin sih Indikatornya. sejak tahun 2018 kita kerjasama dengan UI juga. Ada seorang profesor lah dia, lembaga surveinya dia buat itu dan hasilnya adalah bahwa dari sisi kerukunan umat beragama itu bagus artinya cukup bagus lah gitu ya, nggak ada masalah. Dari sisi konflik sosial juga aman. Itu 2018. Setelah itu kan COVID, akhirnya saya perbaharui lagi itu lembaga survei yang tadi yang mengatakan intoleran itu muncul di 2021 kalau nggak salah ya, masih COVID kita waktu itu. Tapi kita kan sedang konsentrasi menghadapi COVID ya, kita nggak terlihat. Sehingga tahun 2022 tahun kemarin itu saya memerintahkan untuk kerjasama dengan UI kembali. Dilakukanlah kerjasama dengan UI, ya dikeluarkanlah rekomendasi dari penelitian itu dengan berbagai komponen, diantaranya masalah unsur toleransi dan bla 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 itu rata-rata nilainya 3,4. 3,4 itu artinya dari sisi kerukunan beragama rukun dan cukup bagus gitu. Seperti itu. Sebab kalau sampai 5 itu bagus, dan nggak ada lah yang 5 aja. 3,4 itu sudah cukup bagus. Gitu. Uniknya dalam penelitian 2018 dan tahun 2022 itu justru yang suka tidak rukun itu adalah dalam satu agama. Kalau antar agama tuh sudah rukun 3,4. Jadi bahasanya sih bukan nggak rukun, bahasanya itu rentan. Gitu, rentan tidak rukun. Itu dalam satu agama. Ya. Nah, ini kan uniknya ya kok bisa ya tapi realitanya begitu. Ya, demikian juga konflik sosial. Nah, tahun 2022 ini kita fokus penelitiannya itu terhadap tiga kecamatan. Karena dalam penelitian 2018, 3 kecamatan ini yang relatif lebih rendah nilainya. Gitu. Makanya kita lihat itu tadi, 3 kecamatan ini. Ya, sebut saja Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Limo. Nah, ini hasilnya tahun 2022 bagus, sudah bagus 3,5, 3,6, 3,4 gitu. Di di 3 kecamatan ini. Artinya nggak ada problem. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya, FKUB juga bagus, bahkan tiap tahun kita kasih hibah, ya nggak kurang dari 500 juta untuk kegiatan-kegiatan mereka, undangan-undangan gereja segala macam. Kalau memang saya sempat ya kita datangi, kalau nggak sempat ya, bahkan di Idul Fitri ini gitu. Dan apa sih pesan Bapak tadi untuk meyakinkan ke warga Depok khususnya, karena itu tadi Pak, branding tadi yang kadang orang kan melihat berita tuh hanya di judul headline, jadi langsung ke branding kayak gitu. Apa sih pesan Bapak untuk warga Depok nih? Kita punya program yang efektif ataupun strategis untuk kita manfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah ini kan ada 3 tugas utama ya, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Nah, itu kita punya program namanya Kampung KB. Kampung KB itu keluarga berkualitas. Nah, itu ada 8 komponen yang memang bisa kita masuk di situ untuk bisa mengedukasi masyarakat ya. Di antaranya tadi kalau ada berita-berita apa di masyarakat, misalnya antara satu RW dengan RW lain itu diklarifikasi dulu. Jangan langsung kita sikapi sampai pada sebuah perilaku yang nggak bagus itu misalnya. Ini yang sering terjadi, tidak ada klarifikasi, jadi langsung bertindak, ya akhirnya memunculkan tindakan-tindakan kriminalitas lah gitu, yang dalam konteks kepolisian memang harus ditindak. Bukan dari wakil wali kota awal ya Pak ya? Hah? Dulu dari wakil ya? Jadi wakil ya, kemudian jadi wali kota pertama dan kedua. Dan melihat perjalanan Bapak dari dulu duduk di ya kalau dalam konteks perjalanan perkembangan pemerintahan itu bisa dilihat dari sisi hasil pembangunan yang makro ya, secara makro. Dan itu bisa dilihat dan bisa tayangkan. Yang menilai siapa? Yang menilai pemerintah pusat.
kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Ya misalnya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya sekarang sudah 81, 81,87 kalau nggak salah. Ya indeksnya. Ini nomor 3 se-Jawa Barat setelah Bekasi, Bandung, Depok. Ya, ini kan luar biasa. Kalau jangan dibandingkan apple to apple juga kan dengan Bandung, dengan kota Bandung, kota Bekasi yang usianya sudah ratusan tahun kan. Depok dulu kan kampung biasa, 20 tahun itu misalnya seperti itu. Tapi sudah meranjak itu tadi IPM-nya. IPM ini kan masalah partisipasi sekolahnya, daya saing ekonominya, dan juga masalah kesehatannya. Dan banyak sekali ada, alhamdulillah pada tahun 2022 kemarin, ya ada sekitar 50 lebih penghargaan yang kita dapat. Ini bukannya karena hebatnya wali kotanya gitu, tapi berhasilnya kita untuk berkolaborasi. Bukan hanya dengan ASN aja, tapi juga tadi kita punya UI. Banyak orang-orang pinter. Saya bilang UI jangan main ke Papua jauh-jauh. Di Depok banyak pekerjaan yang bisa dibantu. Dulu saya pernah mimpi kota Depok menjadi kota laboratorium. Tapi teman-teman bilang jangan dulu deh, karena kan UI punya pusat nih gitu, nggak bisa dikuasai juga dong sama Depok. Maksud saya kota laboratorium itu UI sebagai sebuah tempat lab segala macam permasalahan kota. Ya, dalam waktu dekat kita juga kerjasama selain survei tadi dan kerjasama yang lain, permasalahan stunting segala macam, permasalahan pemberdayaan lansia, tahu lansia ya? Iya. Lanjut usia. Itu lanjut usia kita di Kota Depok ini meningkat. Kenapa? Karena angka harapan hidup di Kota Depok meningkat. Sekarang angka harapan hidup Kota Depok itu 75 tahun. Jadi kalau Mas Luna mau panjang umur, pindah ke Depok. Nah, tinggal geser tuh ke Kalimulya tuh, Kalimulya. Itu angka harapan hidup itu artinya usia orang-orang Depok rata-rata 75 tahun. Begitu. Nah, ini kan perlu perhatian kan. Lansia kan ada yang tangguh. Ada yang sudah rentang. Iya, saya bikin tagline untuk lansia tangguh nih, itu latahan. Lansia tangguh mana tahan. Gitu. Jadi kalau lansia sudah joget kayak gini, udah kayak anak muda gitu. Supaya dia gembira gitu. Ya. Nah ini kan 9% sekarang dari penduduk Kota Depok itu yang lansia. Usia 60 tahun ke atas. Ini perlu ada tempat yang bagus lah gitu untuk mereka bisa berekspresi. Dan yang menurut Bapak nih di masa kepemimpinan yang sekarang, kira-kira PR besar atau yang pengen banget dituntaskan dulu nih, kan nggak mungkin yang kecil-kecil kayak RC tadi. Kira-kira apa ada rencana besar di Kota Depok? Problema kota besar seperti Depok, apalagi Depok adanya di tengah-tengah ya antara Bogor dan Jakarta. Artinya kalau Bogor masih suka mengeluh banjir, siap-siap Kota Depok, apalagi Jakarta, begitu kira-kira. Jadi permasalahan banjir itu jadi permasalahan, bukan permasalahan egoistisnya Depok. Saya pengen ini bisa terpadu antara Bogor sebagai sumber mata air gitu, Depok dengan Jakarta. Misalnya seperti itu satu masalah banjir. Masalah sampah gitu. Masalah sampah kalau masing-masing egois memikirkan tempatnya, nggak akan selesai. Jakarta sekarang apa? Numpang ke Bekasi kan? Ya kan, Bantar Gebang, Depok sampah sama Jakarta. Depok masih ada, cuman udah luber gitu kan. Nah ini kalau mikirin sendiri susah. Coba kita lihat Bogor masih banyak kan tuh tanah-tanah luas misalnya. Kemarin pernah diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Nambo, TPA Nambo itu. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi, ada permasalahan teknis lah seperti itu. Itu sampah. Yang terakhir juga yang menjadi tantangan ke depan, ya, tapi masalah jangan jadikan masalahnya harus jadi tantangan gitu. Masalah itu puyang kalau kita bikin masalah puyang gitu. Cari solusinya gitu. Harus cari solusinya gitu. Saya sekarang mau belajar insya Allah mau belajar masalah penanganan sampah yang ada di Thailand. Gitu. Insya Allah akan bisa ini. Nah, cuman permasalahan ada satu lagi, saya mau belajar ke Belanda. Wah, Belanda itu penanganan sampah, insenerator sampai bisa bikin aspal. Jadi aspal-aspal di sana itu dari sampah gitu. Wah, ini kan cakep. Kok kenapa sih jauh-jauh ke Belanda? Iya, dulu kan Belanda pernah di kita juga kan. Di Depok lagi. Di Depok lagi base-nya. Kita belanja tuh, kita belajar untuk menangani masalah sampah. Ya, jadi kalau kita egois masing-masing nggak akan selesai. Karena penyumbang pajak terbesar ke Jawa Barat, Depok. Jangan dilihat negatifnya. Dengan adanya UMKM banyak itu kali ya? Iya. Sekitar Margonda kan kita tahu pertumbuhan banyak ekonominya. Kafe-kafe baru, bahkan merek-merek yang
startup yang sekarang udah jadi Iya, besar juga muncul dari Margonda juga. Retribusinya Pak Ji yang kita bagi hasil ke provinsi kan cukup besar. Oke, terima kasih banyak Pak. Oh, udah Ya, kerasa sama-sama. udah lama kita Udah berapa jam bincang-bincang. nih ngobrol nih? 2 jam apa ya? Terima kasih banyak, sehat selalu Pak ya. Kirim salam buat teman-teman Kompas semuanya. Oke, sehat Insya Allah. selalu dan semoga tetap ya terwujud ya Taman Lansia. Ya. Kita punya prinsip tetap harus maju, harus keren. Terakhir pesan deh Pak terakhir buat kan anak muda Depok udah mulai tumbuh juga nih bonus Iya. demografi kita. Untuk anak muda Depok nih kudu ngapain? Asyik ngedeprok sambil makan duren. Cakep gitu dong. cakep, Ini pantun nih. Cakep, Asyik ngedeprok sambil makan duren. cakep. Kota Depok harus menjadi kota yang keren. Mantap. Gitu. Jadi itu jadi motivasi kita untuk terus menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Tantangan ke depan ini luar biasa. Tantangan ke depan luar biasa sekali. Kemarin kita sempat kedatangan dubes Belanda. Depok itu untuk melihat tadi wacana membangun kota lama. Oke. Ternyata bukan permasalahan uang, bukan permasalahan ketidakpedulian, Tapi tapi permasalahan birokrasi dan administrasi pertanahan. Nah, ini juga sebuah masalah tantangan lah gitu ya bagi pemerintah tentunya yang memang mengayomi persoalan pertanahan seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Semoga terwujud. Amin. Terima kasih banyak Pak Idris udah Sama-sama, mampir ke sini. sama-sama. Semoga sehat selalu dan Depok makin keren. Amin. Oke, sahabat Kompas.com, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Idris ya, Wali Kota Depok. Dan jangan lupa untuk sahabat Kompas.com untuk saksikan terus program Kompas.com di YouTube channel Kompas.com dan klik playlist Nusa Raya. Saya Yuna Fikri Adi Pratama pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.